Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini ada manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara semuanya, sesuai dengan kontrak di jadwal kita, hari ini akan masuk materi tentang peminatan kamar bedah, tentang job description kamar bedah. Saudara semuanya, bahwa di kamar bedah itu merupakan tim. Artinya tim itu terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang saling menguatkan, yang saling bekerja sama. Sehingga kita nanti sebagai perawat kamar bedah, apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kita, di situ sudah tercantum sesuai dengan kompetensi yang ada di kita. Oke. Kita lihat dulu jenis tenaga di kamar bedah. Jenis tenaga di kamar bedah itu ada beberapa. Yang pertama adalah tenaga medis. Tenaga medis itu adalah tenaga-tenaga operator atau dokter spesialis. Paling banyak dokter spesialis itu apa saja? Bisa bedah urologi, bisa bedah umum, kemudian bisa bedah obskin, bedah digesti, atau bedah anak, bedah saraf. Ya, banyak sekali yang ada di tenaga medis di kamar operasi. Yang kedua adalah tenaga keperawatan. Sesuai dengan kompetensi kita, tenaga keperawatan itu ada dua di sana, tenaga keperawatan bedah dan tenaga keperawatan anestesi. Kalau tenaga keperawatan bedah itu asistensi membantu dokter bedah dalam atau operator bedah dalam melaksanakan kegiatan pembedahan. Sedangkan tenaga keperawatan anestesi dia akan membantu menyiapkan dokter anestesi dalam pembiusan pasien-pasien yang akan dilakukan pembedahan. Kemudian yang ketiga ada tenaga penunjang medis. Tenaga penunjang medis ada, kalau keteknisan medis, kalau di undang-undang itu ada penata anestesi. Bedanya apa tenaga keperawatan anestesi dan penata anestesi dan perawat anestesi? Semuanya hampir sama, tetapi job description-nya agak sedikit berbeda, tetapi pada intinya mereka saling menjadi satu tim. Kemudian yang keempat adalah staf administrasi yang akan menuliskan atau membuat catatan-catatan terkait dengan keadministrasian di kamar bedah. Oke, itu tenaga. Kemudian tim bedah ini nanti kita akan lihat fungsinya kita di mana. Kalau di ilustrasi gambar ini saudara bisa lihat itu ada perawat, ada di sini disebutkan ada perawat bedahnya, instrumen, ya. Kemudian ada operator, kemudian ada perawat anestesi atau penata anestesi. Nah, di situ kita nanti akan berperan apa? Tentunya kita sebagai perawat kamar bedah nanti akan memberikan asistensi kegiatan pembedahan, bisa sebagai scrub nurse maupun bisa sirkuler atau bisa sebagai instrumen. Mana yang kita nanti bisa ambil peran? Ya, kita lihat berikut. Job description-nya apa? Ya, masing-masing mempunyai job description. Nah, tadi sudah disebutkan. Kalau di pengertian job description nanti kita akan membahas beberapa hal terkait dengan jabatan, pengertian, persyaratan, tanggung jawab, dan orientasi tugas. Kita lihat dulu kegiatan pokok atau layanan di kamar bedah, ya. Misalnya nanti dokter. Nah, nanti untuk pembedahan ada perawat. Nanti tugasnya apa saja, kegiatan pokoknya dari persiapan, penerimaan, pembedahan, kemudian penata laksanaan alat di ruang operasi, ya. Kemudian ada fungsi juga koordinasi, kemudian ada administrasi, staf tata usaha, nanti untuk membuat surat pembukuan kepegawaian dan pelayanan yang ada, misalnya untuk jasa medisnya, jasa keperawatannya, itu dari situ. Kemudian nanti juga akan dibantu oleh pekarya.
Berkaya itu hubungannya dengan misalnya tugasnya urusan linen kotor, sampah, dan lain-lain. Ya, itu contoh kegiatan jobnya di kamar bedah. Ya. Sedangkan secara pendidikan, ya, orang masuk di kamar bedah untuk menjadi tim bedah itu tidak sembarangan. Mereka minimal kalau di undang-undang keperawatan itu bisa minimal vokasi. Jadi pendidikan kalau untuk perawat bedah minimal D3 keperawatan yang sudah mempunyai pengalaman bedah, kamar bedah, dan sudah tersertifikasi, ya. Jadi kalau nanti di kamar bedah mau bekerja di sana, selain sudah punya pengalaman pendidikan yang minimal D3 atau vokasi, maka pengalaman kerja itu penting sekali, ya. Selain nanti juga bagaimana kompetensinya bisa diukur melalui sertifikasi perawat kamar bedah melalui organisasi profesi. Dalam hal ini bisa dengan himpunan perawat kamar bedah. Kemudian juga syaratnya adalah kepemimpinan yang baik. Kenapa? Dengan kepemimpinan yang baik, koordinasi yang baik, maka kegiatan sebagai tim itu akan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian berikutnya adalah bagaimana yang dipilih tentunya juga sehat. Sehat itu artinya apa? Dia tidak mempunyai potensi tertular atau menularkan, walaupun kita semua tahu di kamar bedah itu bisa mempunyai potensi tertular. Oke. Di situ juga ketika nanti jobnya sebagai kepala ruang, maka sebagai fungsi manajerial, maka dia mempunyai peran, salah satunya fungsi perencanaan, merencanakan kegiatan pembedahan, merencanakan ketenagaan, merencanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelayanan di kamar bedah. Kemudian juga fungsi penggerak dan pelaksana, motor penggeraknya, kepala ruang juga bisa sebagai penggerak, karena kalau tidak bisa dikoordinasi maka kegiatan operasi pembedahan di sana jadwalnya padat, kamar operasinya juga banyak, maka penggerak ini penting, motor ini penting, sehingga kegiatan pelaksanaan pembedahan di kamar bedah bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga fungsi berikutnya adalah fungsi pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Ketika seseorang yang sudah bekerja di kamar bedah, maka kompetensi, kemudian penilaian kinerja sangat ditentukan, dan siapa yang menilai salah satunya adalah kepala ruang di kamar bedah. Sehingga ketika ada penilaian, pengawasan, fungsi supervisi, pembinaan, penilaian itu bisa berjalan, sehingga kalau tenaga-tenaga keperawatan ada yang kurang atau itu bisa sehingga dia bisa membuat perencanaan program berdasarkan evidence base yang ada atau permasalahan yang sering terjadi di kamar bedah. Oke ya. Kemudian peran kita bagaimana? Kita nanti di dalamnya akan berperan sebagai perawat instrumen atau scrub nurse. Scrub nurse itu bagaimana kita akan mendampingi, membantu dokter bedah, operator dalam melaksanakan kegiatan pembedahan. Kita harus menyiapkan alat yang dibutuhkan, menyiapkan instrumen yang dibutuhkan saat pembedahan. Jadi sebelum pembedahan, tugas saudara sebagai instrumen menyukseskan agar kegiatan pembedahan itu bisa berjalan dengan baik, dan tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan instrumen atau alat yang dibutuhkan. Karena masing-masing tindakan pembedahan operasi itu menggunakan alat yang berbeda-beda, tapi pada intinya penyiapan instrumen, alat-alat pembedahan yang digunakan itu disiapkan oleh scrub nurse atau perawat instrumen. Oke ya. Berikutnya, apa kegiatannya perawat instrumen atau scrub nurse itu? Sebelum pembedahan kita akan diminta untuk visit preoperasi untuk memastikan kegiatan pembedahannya apa, sehingga kita akan perlu siap-siap untuk menyiapkan basic equipment, alat-alat apa yang mau digunakan. Misalnya operasi laparotomi, kita harus menyiapkan alat-alat apa. Kemudian kita tahu operasi berikutnya adalah operasi kraniotomi, berarti alat-alat apa yang akan kita gunakan, maka kita harus bisa menyiapkan
basic equipment-nya, kemudian juga siap instrumen dan linen yang dibutuhkan, dan nanti bekerja sama berhubungan dengan beberapa kalau di sini penunjangnya salah satunya adalah farmasi untuk menyiapkan medical support, cairan dan obat yang dibutuhkan saat pembedahan. Nah, kemudian di intraoperasi sendiri bagaimana? Kita akan masuk di dalam zona steril di meja operasi. Di dalamnya kita akan mengasistensi atau membantu jalannya tindakan pembedahan yang berlangsung sampai selesai, ya. Kita punya peran penting di dalamnya sehingga kegiatan operasi ini bisa berjalan dengan baik. Sehebat apapun ketika ada operasi besar, maka operator membutuhkan seorang perawat yang akan membantunya sampai menyelesaikan tindakan pembedahan. Itu kita di intraoperasinya. Kemudian ini saat di pembedahan bagaimana kita mempunyai tugas selain menyiapkan tim, siapa yang nanti menjadi scrub, siapa yang menjadi sirkuler, siapa menjadi instrumen atau asisten, siapa yang menjadi asisten operasi, siapa yang menjadi instrumen maupun sirkuler. Itu kita harus benar-benar menyiapkan. Kemudian kita menyiapkan set instrumen yang akan dipakai. Jadi kita pastikan set instrumen yang akan dilakukan yang dipakai untuk kegiatan pembedahan sudah siap di meja operasi, ya, di meja mayo, ya. Kemudian kita mempunyai tugas aseptic area operasi. Scan preparation-nya kita harus siapkan. Apa? Karena untuk agar nanti operator ketika memulai operasi tinggal kerja, karena dokter operator biasanya yang menyiapkan adalah perawat, sehingga kita akan meminimalkan, menghilangkan mikroorganisme terutama di daerah insisi, ya. Kemudian koordinasi dengan perawat sirkuler. Ketika tindakan pembedahan itu membutuhkan tambahan alat, membutuhkan tambahan instrumen yang kita butuhkan, maka siapa yang akan mengambil? Yang mengambilkan adalah adalah perawat sirkuler, di mana perawat sirkuler ini nanti akan mendampingi di dekat situ dalam kondisi yang tidak steril. Dia akan membantu kebutuhan yang dibutuhkan saat tindakan pembedahan berlangsung, ya. Itu kemudian ini gambarannya nanti tugas kita ketika ada operasi SC ini operasi SC, kita juga akan berperan di sana bagaimana kita akan membantu betul tindakan-tindakan pembedahan. Bagaimana saudara siap untuk menjadi perawat kamar bedah? Nah, inilah tugas kita, ya. Nah, akan membantu menolong persalinan operasi seksi sesaria yang saya gambarkan di sini sehingga ibunya aman, anaknya juga aman. Dan kita membutuhkan keterampilan khusus yang harus dikuasai ketika kita masuk di sini. Oke. Berikutnya ini adalah kegiatan-kegiatan kita sampai selesai, ya. Bagaimana ketika nanti operator ditindakan seksi sesaria, contoh ini nanti saudara mempunyai peran sampai menerima bayi, kemudian juga merawat bayi sebentar sebelum nanti diberikan kepada perawat kamar bayi atau perawat KBY, ya. Nah, ini gambarannya, ya. Sebenarnya cukup menarik kita kerja di dalam, kita enjoy betul, ya. Memang di situ walaupun kadang-kadang ada ketegangan, tapi di situ ada sebuah kita itu kepuasan ketika kita bisa menolong seseorang, bayinya sehat, ibunya sehat, rasa puas itu ada, ya. Jadi bagi saudara yang senang di kamar bedah, saya kira ini jembatan kita untuk membantu mereka yang membutuhkan, ya. Ini, ya, kita bekerja sampai tuntas, sampai selesai, bahkan nanti memotong tali pusat juga menjadi tugas kita, ya. Kita nanti instrumen juga menyiapkan ketika kita mau motong apa yang alat-alat yang dibutuhkan apa, ya. Kita harus benar-benar memahami urutan kerja, tata kerja, sehingga saudara bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, ya. Inilah ketika sudah selesai operasi,
kegiatan kita rasanya ada sebuah kepuasan, rasanya ada sebuah kebahagiaan ketika pasiennya sehat, bayinya sehat, kita tim di dalam kamar bedah juga merasa senang, ya. Nah, ini gambarannya, ya. Ini bayinya sudah diberikan ke perawat HBY atau keperawatan bayi, ya. Nanti diberikan ketika sudah selesai operasi. Nah, ini sudah dibersihkan semuanya, ya. Di kamar operasi juga ada tempat membersihkan, sudah sampai disiapkan, dibersihkan sehingga betul-betul kondisinya bayi dalam kondisi yang sehat sebelum nanti dipindah ke perawatan bayi. Nah, kita juga mempunyai tugas sebagai perawat sirkuler. Sirkuler tadi selain membantu jalannya operasi, tapi tidak kalah pentingnya bagaimana kita juga menjadi di pos operasinya kita juga harus bisa merawat instrumen yang sudah dipakai, ya. Jadi ketika instrumen yang sudah selesai dan sudah dipakai, maka kita akan merawatnya atau membersihkannya agar instrumen yang kita pakai itu nanti kita bersihkan, kemudian kita sterilisasi kembali, dan pada intinya selesai kita bisa gunakan kembali pada operasi-operasi berikutnya. Karena alat-alat ini instrumen tidak single atau tidak single use atau bisa digunakan kembali atau reuse, ya. Oke, kita juga punya peran di pre-operasinya, bagaimana, atau di post-op-nya kita menyiapkan, kita akan mengobservasi pasca operasinya. Kalau di pre-op-nya tadi untuk memastikan semua yang pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan operasi sudah dilakukan secara persiapan fisiknya sudah betul, kemudian pemeriksaan yang dibutuhkan juga ada, sehingga kegiatan kita hanya memastikan semua instrumen yang digunakan di dalam pembedahan itu sudah benar-benar sudah sesuai dengan standar yang ada, ya. Nah, apa tugas kita nanti di preoperasinya selain memastikan pasien sudah siap, kita juga nanti diminta untuk membantu perawat anestesi, dokter anestesi sebelum pembiusan. Kita akan mengatur posisinya. Posisi seorang yang dilakukan tindakan pembedahan itu berbeda-beda tergantung jenis operasinya, sehingga kegiatan operasi bisa berjalan lebih baik. Operasi hemoroid dengan operasi laparotomi posisinya mestinya juga akan berbeda. Operasi kraniotomi dengan operasi laminektomi juga akan berbeda. Maka nanti tugas kita akan membantu bagaimana kita bisa mengatur posisinya. Nah, di dalamnya juga tadi ada sirkuler, ini contoh menerapkan prinsip septic aseptik kamar bedah. Ketika nanti saudara diminta untuk menyiapkan atau ada ketika pembedahan itu dilakukan dan kurang atau kurang alat, maka kita harus menyiapkan baik sebelumnya dan saat pembedahan. Bagaimana caranya? Tentu kita akan ada penerapan prinsip septic aseptik di kamar bedah. Kita memberikan dalam posisi yang tidak steril, tetapi alat yang kita berikan harus steril. Maka kita tidak mau kita harus belajar betul nanti bagaimana kita memberikan alat steril ketika kita tidak dalam kondisi yang steril, ya. Ini besok kita pelajari bersama bagaimana penerapan septic aseptik kamar bedah, ya. Ini contoh menerapkannya, kita diminta ambil bisa pakai korentang atau timnya bisa ambil langsung. Ini contohnya, ya. Oke, ini menuangkan cairan yang kita butuhkan, ya, minimal dalam cairan itu minimal 30 cm di atas alat, tidak boleh terlalu dekat. Kenapa? Biar mengurangi resiko tersentuh. Kalau itu tersentuh, maka area mayo di meja mayo akan menjadi dianggap on semua, dan alat harus diganti semua
ya instrumen harus diganti semua dengan yang baru dan steril ya. Oke, ini perawatan pasca bedah. Kita juga mempunyai tugas ya, dekontaminasi ya, sebuah kegiatan akan merendam, membersihkan, kemudian mengirim ke ruang CSSD untuk disterilisasi. Oke ya, kemudian di dalamnya kita juga tim itu tadi ada dokter bedah atau operator, kemudian perawat bedah yang nanti kita akan bekerja di situ. Kemudian juga ada perawat anestesi, ini dia juga mempunyai kompetensi sendiri. Dan bagi saudara yang menginginkan jadi perawat anestesi, bisa nggak? Bisa. Sekarang sudah ada tempat kuliahnya ya. Kalau di Setikes Muhammadiyah Gombong sudah ada peminatan anestesi ya. Kalau saudara pengen bisa nggak? Bisa. Nah, nanti bulan Juni-Juli insya Allah kita akan membuka pelatihan perawat anestesi yang pada intinya dia akan dilatih selama 3-4 bulan untuk menjadi perawat anestesi dan disertifikasi oleh organisasi atau himpunan perawat anestesi di bawah PBNI Pusat ya. Sangat memungkinkan dan sangat dibutuhkan perawat-perawat anestesi saat ini, termasuk perawat kamar bedah, karena tidak semua perawat-perawat bisa masuk dan bisa berlatih untuk menjadi perawat bedah maupun perawat anestesi. Oke ya. Saudara semuanya, nanti kita juga setelah pembedahan, perawat anestesi ini juga mempunyai tanggung jawab bersama dokter anestesi, terutama di ruang PACU ya, Post Anesthesia Care Unit atau ruang RR, Recovery Room. Apa tugasnya? Setelah tindakan pembedahan dan pasien dipindah dari meja operasi ke ruang RR, ruang PACU, maka petugas perawat anestesi itu adalah nanti bagaimana mempertahankan jalan nafas, maintenance jalan nafas dalam kondisi yang baik, kemudian memantau hemodinamik, tanda-tanda vital dalam kondisi yang baik untuk mencegah komplikasi. Komplikasi itu apa? Komplikasi itu bisa dua, ada komplikasi pembedahan dan komplikasi anestesi atau pembiusan. Kalau anestesi itu biasanya ada komplikasinya, misalnya apnu, itu adalah masalah di pernafasan ya, atau tersumbatnya jalan nafas ya, sehingga nanti kepatenan jalan nafas itu menjadi prioritas utama. Sedangkan komplikasi pada kasus pembedahan, misalnya perdarahan, kemudian ada infeksi, itu adalah komplikasi dari pembedahan. Maka ini tugas perawat-perawat anestesi di ruang RR adalah bagaimana pemantauan hemodinamik sebelum dipindah itu atau di ruang PACU itu betul-betul bisa dimonitor. Kemudian kita bekerja sama juga memindah pasien ke ruang RR. Nanti juga setelah observasi, maka pasien bisa dipindah ke ICU atau bisa di ruang perawatan. Kemudian berikutnya adalah mendokumentasikan ya perkembangan pasien sebelum, ya, selama dan sesudah pembiusan. Jadi bagaimana kita melihat posisi pasien sebelum dilakukan pembiusan, kemudian selama pembiusan atau intraoperasinya, kemudian sesudah pembiusan. Itu didokumentasikan, dan siapa yang mengerjakan itu adalah perawat-perawat anestesi dan dokter anestesi. Kemudian merapikan dan mengembalikan alat-alat yang diperlukan sesudah dilakukan tindakan di ruang RR, dan membersihkan kembali kamar operasi ya, itu tugas perawat-perawat anestesi. Alat-alat itu tentunya yang berhubungan dengan pekerjaannya, misalnya nanti alat-alat ventilator, kemudian alat-alat atau obat-obatan yang dipakai selama tindakan pembedahan, oksigenasi, oksigen dan lain-lain. Kemudian termasuk di dalamnya alat-alat laringoskop yang dipakai ketika nanti akan setelah melakukan intubasi ya, itu perawatnya. Oke. Itu job description
perawat-perawat kamar bedah atau tim kamar bedah yang akan nanti saudara ambil peran kita sebagai apa? Karena kita berperan sebagai perawat kamar bedah, harapan kami kemampuan kognitif, kemampuan skillnya harus kita kuatkan sehingga kita betul-betul menjadi perawat kamar bedah yang profesional, ya. Artinya apa? Tidak hanya berdasarkan pengalaman, tapi juga berdasarkan keilmuan. Artinya apa? Setiap dasar tindakan kita mempunyai dasar yang kuat, ya. Pengalaman dibutuhkan, pengalaman diperlukan, tapi tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan saudara, ya. Sehingga kita ketika sudah menjadi perawat kamar bedah, harapannya menjadi perawat yang profesional. Oke. Saudara-saudara semuanya, itu mungkin sekilas tentang job description kamar bedah. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman, pengetahuan buat semuanya. Di akhir materi ini, saya ingin berpesan saja, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tidak tahu kebaikan mana yang akan memasukkanmu ke surga. Nah, sebagai perawat kamar bedah, insya Allah kita akan diberi kesempatan banyak untuk berbuat baik, berbuat kebaikan, menolong sesama yang membutuhkan di kamar bedah melalui keilmuan kita, keterampilan kita, dan pengetahuan kita. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat saudara semuanya bagaimana kita nanti bekerja di kamar bedah sesuai dengan job deskripsinya kamar bedah. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saudara semuanya. Dan ketika nanti ada pertanyaan bisa langsung kita diskusikan di tempat chat atau di forum yang lain, yang pada intinya kita bisa bertukar pendapat terkait dengan job description kamar bedah. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan di Indonesia. Terima kasih. Billahi bisa bilhaq, pasti fikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.